Pemirsa, apa fokus pembahasan dalam plenary meetings IMF World Bank Group yang dijadwalkan mulai berlangsung pagi ini pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah waktu Bali. Kita segera bergabung dengan Andini Effendi yang saat ini ada di lobi BICC Westin Hotel, tempat berlangsungnya plenary meetings. Andini, apa saja kemudian yang menjadi fokus pembahasan dalam plenary meetings dan kemudian kita tahu dijadwalkan pada pagi hari ini Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutannya. Andini. Kita masih menunggu, Egan. Ini Presiden Joko Widodo sudah ada di BNDCC dan juga ada pemimpin negara lain, termasuk juga Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan juga Managing Director dari IMF, Christine Lagarde, yang saat ini sepertinya sudah nantinya akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Dan memang sebenarnya kalau hari ini adalah puncak dari acara annual meeting dari IMF dan World Bank Group tahun ini. Kalau kita mulai dari tanggal 8 kemarin itu adalah pertemuan-pertemuan antara civil society, kemudian juga ada dari World Bank dan IMF dan berbagai stakeholder yang ada di seluruh dunia untuk membahas permasalahan-permasalahan terkini yang tidak hanya berhubungan dengan keuangan, tapi juga tentang geopolitik, sosial, dan sebagainya. Nah, sudah bersama kami di sini ada Profesor Renald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia dan juga Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia. Prof. Renald, terima kasih. Terima kasih selamat datang di Nusa Dua. Kita masih menunggu, nanti kita akan mendengarkan apa sambutan dari Presiden Joko Widodo yang selama ini sebenarnya juga beberapa kali terakhir ini sudah memberikan kata sambutan terkait dengan sebenarnya penyelenggaraan ini dianggap penting gitu di Bali ini. Sangat penting. Karena kan biasanya yang jadi host country itu harus dipilih dari keanggotaan World Bank dan IMF. Dan Indonesia dipilih untuk menjadi host di tahun ini. Sebenarnya kalau kita bicara impact-nya sendiri untuk Indonesia sebagai host saja acara ini itu apa, Prof? Kita sudah letih bertahun-tahun berjuang, mengalami banyak kesulitan, dan kita salah satu negara yang belajar pertama kali menghadapi krisis yang berat tahun 97-98, krisisnya multidimensi. Setelah itu kita berjuang, korban politiknya banyak, koruptornya berhasil perlahan-lahan dikikis, begitu ya. Sampai kemudian kita mulai berhasil membangun banyak hal. Ya. Dana sudah dialokasikan, kaum muda sedang banyak sekolah ke luar negeri, infrastruktur dibangun, banyak hal baru. Begitu. Inilah saatnya sekarang kita pamer, kita showcase ke luar negeri. Jadi manfaat bagi kita ini adalah mengangkat rasa percaya diri bangsa, kemudian dunia melihat dan kemudian mau investasi ke Indonesia. Saya bertemu dengan beberapa teman dan mengatakan baru kali ini kita jualan agak mudah. Ya, menjual infrastruktur misalnya, bagaimana dia mau invest lagi karena pemerintah kan harus develop di daerah lain yang sudah ada, bagaimana ini sekarang mau dilepas divestasi, ambil lagi yang lain. Itu sekarang justru negara-negara lain datang dan kemudian menjadi lebih mudah karena melihat Indonesia ini bukan negara pengemis, bukan mengemis, tetapi memamerkan karya-karyanya. Ya. Itu yang kami lihat. Kemarin juga ada showcase dari BUMN, ada sekitar 19 proyek dari 15 BUMN yang sudah deal, dapat investor asing, dan memang dikatakan memang interestnya besar sekali ke Indonesia pada saat ini. Dan Anda seperti Prof katakan memang kayak one stop shopping jadinya dengan adanya acara ini gitu. Nah, juga yang menjadi pembahasan penting adalah dari berbagai isu yang terjadi saat ini di global maupun juga di domestik Indonesia, memang yang sebenarnya kalau dikatakan Presiden Bank Dunia Kim menyatakan kalau kita tuh sebenarnya banyak masalah yang jauh lebih penting. Kita akan bahas lagi, kita harus break terlebih dahulu untuk melihat nanti pidato dari Presiden Joko Widodo. Masih dari Nusa Dua Bali, Anda menyaksikan live event annual plenary meeting IMF World Bank Group 2018. Prof. Renald, tadi kalau kita dengar pidato dari Presiden Jokowi yang penuh dengan terms dari Game of Thrones, kita berdua bukan penonton Game of Thrones, tapi kita tahu winter is coming. Yes, winter is coming. Artinya sebenarnya apa yang harus kita warn gitu, harus kita jaga-jaga nih? Jadi ini mengenai dunia yang berubah dan ada ancaman yang tidak diantisipasi. Ancamannya itu adalah dari winter itu, dari luar ya, global warming dan sebagainya ya, tetapi kita hanya rebutan di antara para pelaku utama dan dunia itu memang terjadi gitu, saat seperti ini, itu ya. Bagaimana Cina dengan Amerika misalnya dan Rusia begitu ya. Dulu pertarungan itu karena perang dingin, kemudian liberalisme menang, kapitalisme menang, kemudian dia jalan sendiri si liberalisme, Cina dijadikan kapitalisme, hanya lambangnya saja baru tapi kapitalisme. Rusia sudah menjadi kapitalisme dengan nilai-nilai mereka masing-masing, tetapi kali ini Trump ingin merebut kembali dengan perang dagang,
Inggris dengan caranya keluar dari kesepakatan global bikin Brexit sendiri, masing-masing tercerai-berai dan Presiden Jokowi mengatakan, kita harus kolaborasi nih, kerjasama. Nah, musuh sebenarnya itu bukanlah perebutan dari throne ini, Iron Throne ini, bukan itu rebutannya. Siapa yang menjadi pemimpin dunia? Itu kan rebutannya. Apakah US dollar atau yuan atau euro begitu ya, pertarungan seperti itu. Nah, terjadi akhirnya perpecahan-perpecahan, keributan, ini 7 naga dunia ini ya. Tapi sebetulnya dunia menghadapi musuh bersama. Yaitu White Walkers itu yang datang dari luar. Musuhnya tidak di antara itu. Jadi musuhnya Amerika ini bukan Cina sebetulnya. Tetapi ada musuh yang dari luar. Apa itu? Mungkin adalah penerima hadiah Nobel itu sudah mengingatkan tahun ini. Yaitu global warming. Ya. Masalah masa depan dari pekerjaan. Anak-anak kita yang kalau tidak dipersiapkan, anak-anak muda tidak mempunyai pekerjaan. Masalah dari kaum miskin dunia yang tidak punya akses terhadap sistem keuangan dunia. Masalah kaum perempuan yang tidak di-empower dengan baik. Ya. Dan lain sebagainya. Kesenjangan-kesenjangan ini tuh harus diperbaiki. Jadi ada musuh yang sebenarnya yang dihadapi dunia. Jadi ketika diingatkan oleh Presiden Jokowi terhadap ini negara-negara maju tadi dikatakan untuk menurunkan egonya, karena ini dilihat sekarang perang dagang, disrupsi teknologi, dan juga ada volatility, ketidakpenentuan ekonomi ini menjadi berimbas juga terhadap negara-negara emerging market termasuk Indonesia begitu. Nah, tapi apakah seruan ini nih cukup bisa dijadikan warning gitu bagi negara-negara maju ini di event yang memang besar seperti ini, tapi apakah cukup? Indonesia selalu tampil sebagai kekuatan ketiga dunia dari 2 naga besar yang bertarung. Ya. Liberalisme harus diakui sudah berakhir tahun 2008 pada waktu Lehman Brothers collapse. Ya. Nah, oleh karena itu muncul kekuatan baru dan kekuatan Indonesia saat ini adalah mengingatkan dunia. Seperti sama ketika dulu kita mendirikan non-blok, gerakan non-blok. Ada kekuatan yang tidak berada di antara liberalisme dan komunisme itu. Tapi kita non-blok pada saat itu. Kali ini Indonesia ingin menyuarakan bahwa ada sesuatu bencana yang perlu diingatkan bahwa kita kembali kepada kolaborasi. Dan itu sangat memungkinkan karena kaum muda itu sudah bergerak dalam sharing ekonomi. Kaum muda itu sudah berjejaring dengan menggunakan namanya netizens. Kaum muda sudah berjuang dengan menggunakan mata uang baru, non-government money. Kaum muda sudah mulai menciptakan hal yang sifatnya non-centralized, bukan bank sentral, tetapi mereka menciptakan uang di luar bank sentral, begitu ya. Uang digital ini yang sangat efisien dan mereka gerakan dengan algoritma. Walaupun di situ juga ada ancaman, yaitu algoritma dictatorship baru berupa algoritma nanti. Oke, kita akan bahas lagi karena memang pembahasan seperti ini juga banyak dibahas di dalam pertemuan IMF World Bank ini. Tapi kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Live event Annual Plenary Meeting IMF World Bank Group 2018 akan hadir sesaat lagi. Dari Nusa Dua Bali bersama Profesor Renald Kasali. Prof, tadi Anda katakan soal disrupsi teknologi. Ini juga menjadi pembahasan soal fintech di sini. Nah, kalau kita lihat dari data Global Findex Database World Bank tahun 2017 hanya 49% Indonesia ini orang Indonesia dewasa yang punya account ke formal financial institution. Sementara Presiden Jokowi targetnya tahun depan 2019 itu adalah 75% orang dewasa Indonesia yang bisa terkena dengan punya akses dengan ini. Nah, bagaimana teknologi bisa berperan dalam hal ini? Pertama, tentu saja teknologi ini sebetulnya bisa menghemat biaya. Jadi mengirim uang 1 miliar ke pegunungan tertentu, daerah terpencil, itu dia harus dianggarkan antara 1,3 sampai 1,6. 30-60% tambahan biaya itu adalah untuk ngirim uang fisik. Tapi kalau uang digital, itu hanya klik saja, hanya angka yang berpindah. Dengan syarat di daerah tersebut terdapat teknologi digital. Jadi teknologi ini sangat diperlukan, ya. Nah, oleh karena itu maka dalam beberapa tahun terakhir ini yang menarik, pelaku teknologi digital ini, katakanlah perusahaan-perusahaan telekomunikasi, diwajibkan memberikan penghasilan 1/4% kepada Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum inilah yang di bawah Kominfo dan Kementerian Keuangan kemudian melakukan investasi di daerah-daerah terpencil. Saya sudah bertemu dengan Bupati Natuna, sudah bertemu dengan Bupati di pedalaman Kalimantan, perbatasan, dan juga di daerah Papua. Dan di daerah tersebut sekarang sudah mulai tersambung. Ya, di NTT juga sudah mulai tersambung. Jadi di pinggiran-pinggiran ini sekarang teknologi sudah memungkinkan. Walaupun perusahaan telekomunikasi tidak...